Ya, didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Dan hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Enggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Ya, setelah hampir 3 pekan, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo. Polisi telah melakukan penyelidikan dan baru akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo pekan depan. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di Klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Ya, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Adriansyah menyebut kliennya kooperatif, sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo.
Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9 bahwa keyakinan mereka tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, polisi terus dalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di Kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada berupa sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Kuasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang. Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api.